Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kastrators. Kembali lagi di podcast bersama Kastrat. Nah, tapi kali ini hostnya beda ya teman-teman. Pada podcast kali ini, aku Nabila Maulida yang akan menjadi host selama beberapa menit ke depan. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih bersama Kastrat itu, teman-teman bisa langsung kepoin akun Instagram kita di @farmasiundalam. Di sana banyak banget info-info yang bisa teman-teman lihat. Pada podcast kali ini, kita bakal membahas tentang isu yang sedang hangat dibicarakan di kalangan mahasiswa, bahkan sampai dosen, yaitu uang kuliah tunggal. Teman-teman pasti tahu kan, isu UKT ini membooming setelah Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang pemotongan UKT sebanyak 50%. Bagi kalian yang mungkin belum pernah searching tentang keputusan Kemendikbud terkait UKT ini, aku bakal bacakan kebijakan Kemendikbud ini. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Permendikbud 25/2020. Dalam kebijakan ini terdapat 4 arahan. Pertama, UKT itu disesuaikan dengan kendala keluarganya yang mengalami pandemi COVID-19. Nah, yang kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali. Ketiga, pemimpin perguruan tinggi yang dapat memberikan keringanan UKT dan atau memberlakukan UKT yang baru terhadap mahasiswanya. Yang keempat, mahasiswa pada masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil kurang atau sama dengan 6 SKS. Jadi itu teman-teman, kebijakan UKT yang diberikan oleh Kemendikbud bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Oh iya, dalam podcast kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena bakal kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini juga salah satu mahasiswa, namun juga pejabat kampus. Luar biasa deh pokoknya teman-teman. Nah, kali ini aku bakal ditemenin oleh Ketua HMF FK Undalam, yaitu Kak Dani Syaiful Akbar. Halo, selamat malam Kak. Ya, halo Nabila. Apa kabar Kak? Ya, baik-baik saja sih selama pandemi ini, alhamdulillah. Nabila gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Kak. Terima kasih Kak telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Kakak kali ini. Nah, mungkin aku bakal nanya sedikit-sedikit nih Kak tentang kebijakan UKT yang dikeluarkan rektor nih. Nah, menurut Kakak nih, tanggapan apa sih yang Kakak berikan nih tentang kebijakan penurunan UKT ini? Apakah Kakak setuju dengan kebijakan ini? Oh gitu. Oke, jadi gini ya teman-teman. Sebelumnya kita breakdown dulu ya. Awal mulanya kebijakan penurunan UKT di Universitas Mataram ini. Nah, surat edaran terkait kebijakan penurunan UKT ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama itu pada tanggal 12 Mei 2020 dan sudah keluar hasilnya pada tanggal 26 Juni 2020. Nah, alhamdulillah teman-teman, khususnya dari Farmasi Undalam, dengan data yang saya pegang ada 19 orang mendapatkan potongan UKT, yaitu sebesar 25% dan juga ada yang mendapatkan potongan sebesar 50%. Kemudian, surat edaran yang kedua yaitu pada tanggal 7 Juli 2020. Namun sampai saat ini masih menunggu keputusan final dari pihak rektorat. Jadi menurut pendapat saya, kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak rektorat ini sudah cukup baik dan sudah menampung aspirasi dari mahasiswa yang mengalami kesulitan secara finansial akibat dampak dari COVID-19 ini. Dan juga alhamdulillah progresnya sudah dilakukan 2 kali sampai saat ini, dan dikarenakan semua mahasiswa dapat kesempatan mengajukan keringanan UKT dan apabila dia memenuhi persyaratannya, sehingga kebijakan ini menurut saya khususnya di Farmasi Undalam sudah merata bagi seluruh mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan mengajukan keringanan UKT tersebut. Nah, tapi Kak, kan banyak tuh yang bilang nih, anak PNS yang mengajukan penurunan UKT itu nggak dibolehin gitu Kak. Nah, mungkin Kakak punya kritik atau terhadap kebijakan tersebut, soalnya kan banyak nih anak PNS yang belum tentu secara finansial cukup dalam membayar UKT di saat pandemi ini. Oke. Jadi untuk kebijakan yang melarang anak PNS, ini yang saya tahu selama surat edaran dari rektorat keluar, tidak ada persyaratan yang mengatakan kalau anak PNS tidak dapat mengajukan keringanan UKT. Koreksi kalau saya salah ya. Dan saya juga sudah berdiskusi mengenai ini dengan pihak BEM FK Undalam.
kalau semua mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keringanan UKT ini. Kalau memang benar kebijakan anak dapat mengajukan keringanan UKT ini, sangat disayangkan sekali karena pandemi ini merupakan musibah yang tidak mengenal kalangan atas ataupun bawah, yang seharusnya semua mendapatkan hak sebagai mahasiswa untuk mengajukan keringanan UKT ini. Soalnya banyak nih teman-teman aku nih yang anak PNS yang nggak berani ngajuin pengajuan penurunan UKT, soalnya katanya namanya sudah dicoret lah oleh BEM gitu karena dia anak PNS gitu. Jadi ya gitu katanya sih Kak. Oh, kalau info kayak gitu, kalau info seperti itu saya kurang tahu sih, karena soalnya di persyaratan dari surat edaran dari rektor itu tidak ada yang disebutkan secara terang-terang kalau PNS itu tidak boleh mengikuti pengajuan keringanan UKT itu kayak gitu. Saya baca nih di artikel Berita di Berita NTB itu dia kayak ngeluarin suatu artikel tentang kebijakan rektor Undalam. Nah di situ dia bilang jadi banyak sekali mahasiswa yang masih belum mengatanya penurunan UKT ini. Kata kakak kan itu sesuai sasaran, tapi kan apa kakak memiliki tanggapan yang lain mengenai hal tersebut? Oke, tapi belum meratanya, maksudnya informasi yang disebarkan ke teman-teman atau hasil keputusan dari rektorat yang banyak mahasiswanya belum diterima pengajuannya, bagaimana? Nah, sepertinya itu dari kebijakan rektorat yang sangat sulit, kayak tiba-tiba namanya itu nggak ada gitu di kebijakan di surat edaran penurunan UKT-nya itu. Ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, kalau surat edaran terkait dengan UKT ini sudah merata bagi mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengajukan keringanan UKT dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Dan kembali kita lihat faktor-faktor rektorat tidak melakukan pemotongan terhadap mahasiswa. Namun jika boleh saya berharap semua teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan potongan, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa dampak COVID ini berlaku pada semua orang. Kayak gitu sih kalau dari jawaban saya. Oke Kak, kan kakak nih sebagai ketua organisasi nih, sampai sekarang penindaklanjutan BEM ini kan masih dilakukan kan? Kemarin terakhir di hari Senin 20 Juli. Nah, apakah kakak mempunyai saran terhadap tindakan penindaklanjutan tersebut? Soalnya kan sebentar lagi nih penutupan pembayaran UKT, tetapi kebijakan tersebut bahkan belum selesai kayak diselesaikan oleh rektornya sendiri gitu. Oke. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini komunikasi HMF terutama dengan BEM FK Unram ya sangat baik dan segala informasi terbaru yang didapatkan cepat sampai ke HMF, begitupun sebaliknya. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan teman-teman BEM itu sangat responsif menurut saya. Sangat responsif dilakukan dalam menindaklanjuti segala aspirasi dari mahasiswa, terutama tentang pengajuan keringanan UKT ini. Kalau untuk saran sih menurut saya yang dilakukan BEM sudah sangat baik dan perlu dipertahankanlah komunikasi antara pihak BEM dan HMF dan selalu ikut dan turun langsung mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak rektorat. Kayak gitu saran saya. Jadi nih Kak, tentang kan saya baca nih juga di berita itu ada yang wawancarai nih mahasiswa yang dia bilang mengaku bahwa mereka belum dikonfirmasi pemotongan UKT. Apakah mereka disetujui atau tidak oleh pihak kampus. Bahkan ada yang bilang dia gagal menerima keringanan UKT, padahal orang tuanya terdampak COVID-19. Nah, bagaimana sih pendapat kakak mengenai hal ini? Oke, jadi informasi yang saya dapatkan kemarin kalau pada tanggal 21 Juli 2020 itu data-data seluruh mahasiswa yang telah terupload di Sirak Unram diserahkan ke pihak rektorat untuk ditindaklanjuti. Sehingga kita tunggu saja informasi selanjutnya dari pihak rektorat kapan keputusan final yang mendapatkan keringanan UKT ini. Nah, untuk mahasiswa yang ditolak padahal mereka terdampak COVID-19. Nah, kita lihat dulu faktor-faktor yang disebabkan kenapa dia ditolak pengajuannya. Bisa jadi karena kelengkapan berkas yang tidak lengkap, bisa juga karena tidak memenuhi persyaratan yang tertulis di surat edaran. Namun, jika mahasiswa sudah benar-benar sesuai persyaratan,
Kita berharap dari pihak rektorat untuk tidak memandang bulu dan menerima pengajuan mahasiswa yang benar-benar terdampak finansial karena COVID-19 ini. Sekarang ini sih menurut saya sangat dibutuhkan tuh rasa kemanusiaan yang tinggi dalam membantu sesamanya. Ya, sehingga harapan kami setiap orang bisa merasakan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pihak kampus. Namun apabila teman-teman yang sudah mengajukan tapi belum mendapatkan keringanan UKT, jangan putus asa dan patah semangat. Kita masih bisa mencari solusi lain seperti mendaftar beasiswa yang ada dan mungkin bisa sedikit membantu meringankan beban biaya tersebut. Kayak gitu. Ya, betul banget. Dan juga kan ada beberapa beasiswa mungkin yang sudah dibuka, jadi bisa dicoba oleh teman-teman supaya bisa dapat kayak dapat bantuan lah, selain mungkin nggak dapat keringanan UKT tapi dapat beasiswa gitu kan lumayan. Ya, bisa ngebantu finansial orang tua kan, keluarganya. Ya. Nah, lalu Kak, yang kita lihat kan seperti sekarang tuh, bagaimana pendapat Kakak nih mengenai kebijakan rektor yang menurut pandangan mahasiswa tidak bekerja secara optimal nih? Soalnya dia kayak memberikan setengah-setengah dokumen persyaratan pengajuan UKT sehingga membuat mahasiswanya harus mengajukan kembali gitu. Kayak bolak-balik buka silek untuk menambah dokumen-dokumen. Oh iya. Sebelumnya informasi terbaru yang saya dapatkan, kalau pada tanggal 21 Juli 2020 itu data seluruh mahasiswa Farmasi Unram ya, terutama Farmasi Unram yang telah terupload di Sirek Unram diserahkan ke pihak rektorat. Nah, untuk ditindaklanjuti, sehingga kita tunggu saja informasi selanjutnya dari pihak rektorat kapan keputusan final. Padahal sebentar lagi itu udah mau penutupan UKT ini, tapi belum ada berita yang pasti gitu tentang kebijakan penurunan UKT ini. Tentang penguploadannya itu ya maksudnya ya? Iya. Oh, tentang persyaratannya. Ya, jadi ya memang yang saya tahu selama ini sih pengajuan keringanan UKT ini ada perubahan format penguploadan dokumen tentang persyaratannya. Pendapatnya kita juga tidak bisa menyalahi sepenuhnya ke pihak rektorat karena mungkin itu terjadi kesalahan sistem penginputan data menurut saya ya. Dan kalau memang seperti itu, tolong dari pihak rektorat lah untuk memfiksasi terlebih dahulu sistemnya agar mahasiswa tidak harus mengupload ulang seperti yang terjadi ini. Dan sebenarnya yang terpenting informasi apabila terjadi kesalahan seperti ini sudah disampaikan sebelum jauh-jauh hari dari batas akhir pengajuan keringanan UKT-nya sehingga mahasiswa dapat segera memperbaikinya kayak gitu sih. Lalu nih Kak, menurut Kakak, apakah kebijakan rektor itu sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud? Apakah masih ada sedikit melenceng atau emang sudah tepat gitu? Oh, ya kita lihat dulu nih kebijakan Kemendikbud bagaimana ya. Tadi sudah dijelaskan sama Nabila kan ada 4 poin. Iya. Nah, jadi saya ambil 2 poin nih dari kebijakan Kemendikbud. Di antaranya UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua itu pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Nah, jadi menurut saya kebijakan yang diberlakukan rektorat sudah relevan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin aku nggak banyak gitu nanya ke Kakak perihal tentang kebijakan UKT ini. Apakah Kakak memiliki harapan mengenai kebijakan UKT ini? Seperti mungkin kebijakan UKT ini bisa lancar gitu, seperti universitas-universitas di Jawa gitu. Kalau untuk harapannya, saya lebih ke mahasiswanya. Harapan saya selama ada kebijakan keringanan UKT ini, semoga teman-teman mahasiswa semua yang telah mengajukan mendapatkan penurunan UKT yang diharapkan, sehingga dapat sedikit membantu keadaan finansial keluarga. Itu harapan saya bagi teman-teman mahasiswa. Pesan gitu terhadap rektor atau mahasiswa terkait kebijakan UKT tersebut gitu Kak? Pesannya, jadi kalau untuk rektorat ya, menurut saya sih sampai saat ini aspirasi mahasiswa tadi saya bilang didengar dengan baik oleh pihak rektorat. Tapi pesan saya buat pihak rektorat ke depannya, tolong membuat kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan bagi mahasiswa dan tidak mempersulit mahasiswa. Di mana situasi saat ini kita semua diberikan cobaan. Nah, kemudian
pesan bagi teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan keringanan UKT, jangan lupa untuk bersyukur karena telah mendapatkan bantuan, dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan keringanan UKT, masih ada cara untuk meringankan keadaan finansial keluarga kita. Cara bisa mengikuti program beasiswa salah satunya, atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Jadi teman-teman mahasiswa jangan bermalas-malasan, kita harus tetap produktif. Nah, harapan saya baik pihak mahasiswa maupun pihak rektorat memperoleh hasil yang menguntungkan keduanya terkait permasalahan UKT pada masa pandemi ini. Itu sih, panjang umur perjuangan buat teman-teman semua. Amin. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin kali ini sedikit banget sih pertanyaannya, Kak, mengenai kebijakan UKT. Ya. Mungkin sampai sini saja, Kak. Terima kasih banget, Kak, udah bisa nyempatin waktunya di tengah-tengah kesibukan ini. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu produktif di tengah pandemi ini. Ya, Nabila, benar. Harus produktif kita. Ya, makasih banyak, Kak. Oh iya, buat teman-teman. Sama-sama, Nabila. Jangan lupa buat pantengin terus IG, Instagram Farmasi Undram. Di situ banyak banget info-info yang bakal kalian tahu nih tentang bagaimana obat-obatan, bagaimana perkuliahan farmasi. Jadi kalian jangan lupa untuk terus pantengin di Instagram Farmasi Undram. Mungkin segitu saja podcast kali ini. Ya, aku bakal tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.